Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Sian, bab 87, Rindu. Hari ini Adele ada janji dengan April. Sejak pertemuan mereka, Adele ingin menjalin kembali hubungan dengan April. Dia merasa April perempuan baik dan juga sahabatnya. Jadi Adele merasa bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak untuk April, meskipun dia tak berjodoh dengan Haikal nanti. Ayo masuk, Del. Kenapa repot-repot kemari? Kalau ingin bertemu, kamu bisa hubungi aku, Del. Biar aku yang mencarimu. Ucap April tak enak hati karena Adele yang mendatangi kediamannya. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat keadaan ibumu, April. Sudah lama tidak bertemu beliau, aku merindukannya. Jawab Adele. Adele datang sendiri, kali ini tidak membawa si kembar karena dia ingin sedikit leluasa bercerita. Takut si kembar rewel jika dibawa ke tempat asing. Tapi Adele sudah menyiapkan semua kebutuhan si kembar. Adele memang sopan pada siapa saja. Bahkan dia sudah menganggap semua perempuan tua sebagai ibunya sendiri. Dulu Adele membantu Bu Warsi karena dia ingin merasakan punya seorang ibu sejak orang tuanya meninggal. Tapi Bu Warsi malah menikamnya dari belakang dengan menikahkan Karin pada Haikal. Tapi biarlah semua masa lalu. Adele tak ingin lagi mengingatnya. Saat ini dia hanya fokus pada kehidupan rumah tangganya. Ayo aku antar ke dalam kamar. Beliau tidak pernah keluar kamar lagi, Del. Sejak dia sakit ini, tubuhnya bertambah kurus. Jelas April. Kasihan sekali beliau. Ucap Adele mengikuti langkah kaki April yang membawanya ke dalam kamar berukuran kecil. Rumah April memang tidak terlalu besar, tapi cukup rapi dan sekelilingnya masih asri membuat betah berlama-lama di sana. Adele melihat tubuh perempuan kurus terbaring di atas kasur yang bisa dibilang sudah mulai lusuh. Hati Adele mengibah melihat keadaan perempuan renta itu, berbaring tak berdaya. Bu, ini Adele, teman April sewaktu sekolah dulu. Ibu ingat? Dulu Ibu Adele sering memborong dagangan ibu. Ucap April pelan, mata perempuan tua itu melirik ke arah perempuan yang ada di belakang April. Dulu saya sering makan kue buatan ibu, dan saya merindukannya sekarang. Saut Adele duduk di sebelah Ibu April. Del, saya tinggal dulu ya. Kamu ngobrol saja dengan ibu, beliau masih bisa mendengar dengan baik. Ujar April dan keluar. Ingat saya, Bu? Tanya Adele dan dijawab anggukan pelan oleh Ibu April. Kamu cantik. Ibu semakin pangling. Ibu bisa saja, ibu juga masih tetap cantik seperti dulu. Ucap Adele membuat Ibu April terkekeh kecil. Kalau ingat masa kalian sekolah, terkadang ibu suka senyum sendiri. Ingat kenakalan April yang cengengnya minta ampun. Tapi jika melihat Vino, ibu merasa kalau ibu sudah sangat tua. Hanya menjadi beban April saja. Tidak boleh begitu, Bu. Justru ibu adalah sandaran April. Tanpa ibu belum tentu April kuat saat ini. Ucap Adele. Ibu kadang kasihan melihatnya jadi tulang punggung keluarga. Dia tidak kenal lelah dalam bekerja. Apalagi jika melihat Vino. Terkadang air mata ibu menetes. April wanita kuat. Dia bisa bertahan menghidupi kami. Isak Ibu April membuat Adele kasihan. Bu, semua punya kisah hidup masing-masing. Tinggal kita saja yang menyikapinya. Sabar, Bu, semua pasti ada jalannya. Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan jika kita tak sanggup menjalaninya. April orang pilihan yang saat ini tengah diuji. Ibu ingin dia bahagia sebelum ibu pergi, agar ibu tenang saat meninggalkan April kelak. Hanya itu permintaan ibu. Saya yakin April akan bahagia. Ada Vino di sampingnya. Ucap Adele mengusap pelan lengan Ibu April yang mengisak. Bersambung.